Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam kita. Pada materi berikutnya, kita bicara persoalan dasar, tujuan, aspek, dan tanggung jawab pendidikan dalam mewujudkan manusia seutuhnya perspektif Islam. Ketika kita bicara persoalan pendidikan Islam, sebenarnya merujuk pada 4 hal ya. Yang pertama, bicara persoalan lembaga yang mengajarkan agama Islam yang di dalamnya berisi tentang materi-materi pendidikan Islam. Misalnya Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan seterusnya. Yaitu yang kemudian disebut dengan madrasah. Ada MI dari bawah RA, MI, kemudian MTS, madrasah aliyah sampai ke perguruan tinggi. Lalu kemudian yang kedua, lembaga pendidikan umum tapi berbasiskan Islam gitu, berbasiskan agama ya. Misalnya ada lembaga-lembaga yang sifatnya umum tapi berisi tentang materi-materi yang sebutlah katakan misalnya Islamisasi. Lalu yang ketiga, lembaga pendidikan seperti pesantren gitu, yang kemudian isinya beberapa materi tentang pendidikan agama Islam. Lalu yang keempat, ketika kita bicara pendidikan Islam itu bicara persoalan bidang studi atau mata kuliah atau juga mata pelajaran yang diajarkan dari tingkat dasar sampai kemudian tingkat tinggi di perguruan tinggi. Baik, kita akan bicara persoalan dasar, tujuan, kemudian sampai ke bagaimana membentuk manusia Indonesia seutuhnya perspektif Islam. Tetapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa dunia pendidikan adalah dunia yang amat kompleks, menantang, dan mulia. Kenapa dikatakan kompleks? Karena spektrumnya yang sangat luas. Kita bicara apapun, pasti harus bicara pendidikan. Kita bicara SDM, pasti bicara pendidikan. Kita bicara kualitas sumber daya manusia dalam satu daerah, satu negara, pasti bicara persoalan pendidikan. Jadi pendidikan itu bisa kemana-mana, berkelindan pada persoalan-persoalan lain. Lalu yang kedua, menantang, karena menentukan masa depan bangsa. Jadi kita bicara persoalan bangsa, harusnya bicara persoalan pendidikan. Lalu yang ketiga, mulia, karena tugas pendidikan adalah memanusiakan manusia. Baik, ini materi kita untuk yang berikutnya, dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Seperti yang kita pahami bersama, dasar-dasar ilmu pendidikan Islam itu ada 3 ya. Pertama Al-Quran, kemudian yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Tentu ijtihad di bidang pendidikan. Tentang Al-Quran, tentu banyak ayat-ayat yang merujuk bicara persoalan pendidikan. Ya, misalnya kata Nabi, aku tinggalkan bagi kalian 2 hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat sama sekali. Selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Ini diambil dari hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Abdil Bar ya. Kemudian saya kira banyak ayat-ayat yang bicara tentang persoalan kemuliaan orang-orang yang berpendidikan. Misalnya surat yang pertama itu Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, kemudian Al-Mujadalah ayat yang ke-11, bahkan beberapa ayat banyak yang kemudian menggugah kita supaya kemudian kita berpikir, supaya kita mengambil i'tibar pelajaran yang seperti disebutkan oleh Al-Qur'an, misalnya afala ta'qilun, afala tatadabbarun, dan afala-afala yang lain yang kemudian disebutkan oleh Tuhan yang kemudian menggugah kita supaya kita menggunakan nalar kita, logika kita, pikiran kita, berpikir, ya, berilmu. Lalu yang kedua, hadis, saya kira banyak hadis juga yang kemudian mendorong kita supaya umat Islam ini berilmu. Misalnya saya sampaikan, seperti yang dikutip oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, sesungguhnya orang mukmin yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang senantiasa tegak taat kepadanya dan memberikan nasihat kepada hambanya, sempurna akal fikirannya, serta menasehati dirinya sendiri, menaruh perhatian, serta mengamalkan ajarannya selama hayatnya. Maka beruntunglah dan memperoleh kemenangan ia. Atau pada hadis yang lain misalnya, tidak ada ruang bagi umat Islam untuk tidak berilmu.
supaya kemudian umat Islam ini menjadi orang yang pintar, cerdas, pandai, mengakses ilmu pengetahuan. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlaka. Ya, ini ayat ini memberikan kepada kita tidak ada ruang bagi pernyataan Nabi ini memberikan kepada kita supaya kita tidak ada ruang umat Islam untuk tidak berilmu. Pilih grade yang pertama jadi orang yang berilmu, guru, dosen, ustadz. Kalau tidak muta'alliman, orang yang mau menuntut ilmu, yang mau belajar. Atau kalau tidak au mustami'an, mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Atau kalau tidak, pilih grade yang keempat, au muhibban, cinta ilmu pengetahuan. Orang tuanya tidak sekolah, tetapi kemudian didorong anak-anaknya supaya pintar, menjadi anak-anak yang berpendidikan. Wala takun khamisan fatahlaka, jangan memilih grade yang kelima. Jadi orang yang berilmu tidak, orang yang mau menuntut ilmu tidak, kemudian menjadi pecinta dan pendengar ilmu juga tidak, maka kata Nabi, fatahlaka, hancur saja. Jadi artinya apa? Nabi mendorong kita supaya kita menjadi orang yang berilmu. Lalu kemudian dasar yang ketiga adalah ijtihad, tentu di bidang pendidikan. Kata-kata Imam Ali misalnya, didiklah anak-anakmu seperti tidak seperti yang dididikan kepada kalian sendiri. Oleh karena mereka itu diciptakan untuk generasi zaman yang berbeda dengan generasi zaman kalian. Allimu auladakum ghaira ma'ulimtum fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Sehingga wajar kalau kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga mengatakan, anak-anakmu sejatinya bukanlah anakmu, tetapi anak zamannya. Jadi secara landasan kita bicara persoalan pendidikan Islam, itu ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian yang kedua, tujuan dalam pendidikan Islam, menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang diadaptasi oleh Fatiyah Hasan Sulaiman, tujuan pendidikan Islam itu adalah kesempurnaan insani di dunia dan di akhirat. Seperti yang doa sering kita ungkapkan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita tidak hanya berhenti tujuan di dunia ini, tetapi sampai ke akhirat pendidikan agama Islam itu. Lalu yang kedua, kita kutip misalnya dari M. Atiyah Al-Abrashi, yang bukunya sangat terkenal ini, tujuan pokok dan terutama dari pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa. Oleh karenanya pula dikatakan bahwa pendidikan budi pekerti adalah jiwa dari pendidikan Islam. Jadi ruh dari pendidikan Islam itu adalah budi pekerti, etik, moral. Apalah artinya kita berilmu, pandai, tapi tidak bermoral. Itu saya kira stressing dari M. Atiyah Al-Abrashi tentang tujuan pokok pendidikan Islam itu. Kemudian Profesor Muzain Arifin menyampaikan tentang tujuan pendidikan Islam itu adalah perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati. Jadi the ultimate goal mereka yang belajar ilmu, belajar pendidikan agama Islam adalah takwa, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, pendidikan Islam itu berlangsung seumur hidup. Maka tujuan akhir yang dicapai pada waktu hidup telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk insan kamil dengan pola takwa. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, ya long life education, atau kemudian belajar itu seumur hidup dari ayunan sampai ke liang lahat gitu. Ya, jadi tidak ada ruang bagi umat Islam untuk tidak berilmu tadi itu. Sehingga kalau kemudian kita selesai, habis di dunia ini, berakhir pula tujuan itu. Tetapi bagi umat Islam tentu tujuannya tetap terus dilanjutkan sampai ke akhirat kelak. Sehingga tujuannya adalah berbentuk insan kamil, manusia Indonesia seutuhnya misalnya dalam konteks Indonesia, dengan pola takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa aspek pendidikan Islam itu yang diajarkan, pendidikan fisik, akal, agama, akidah, dan syariah. Islam juga bicara tentang pendidikan fisik. Misalnya suruh berenang, memanah, berkuda, kemudian tentang bagaimana berpikir, itu ilmu kalam dan ilmu-ilmu yang lain. Tentu ilmu agama pasti ya, pendidikan Islam itu bicara persoalan ini, akidah dan syariah. Dilihat dari sisi sejarah, memang ada beberapa tahapan gini ya.
kalau meminjam yang dibuat oleh Profesor Harun Nasution itu, paling tidak pertama, masa ketika periode pertumbuhan Islam klasik yang berlangsung sejak Nabi Muhammad sampai wafat dengan masa akhir Bani Umayyah. Lalu kemudian yang kedua, periode kejayaan ketika Islam mencapai puncak perkembangan pendidikan Islam yang berlangsung sejak permulaan Daulat Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad. Periode ini diwarnai dengan perkembangan ilmu akliyah dan timbulnya sekolah serta memuncaknya perkembangan budaya Islam. Sedemikian luar biasa, sampai kemudian Jalaluddin Rahmat itu menyampaikan sepertiga dunia bisa dikuasai oleh umat Islam. Dan di Eropa itu pintu masuknya Spanyol sedemikian hebat dikuasai oleh umat Islam dengan muncul pribadi muslim yang integratif. Dia seorang ilmuwan juga agamawan, seorang kiai juga seorang ilmuwan. Ya, muncul ketika itu misalnya Ibnu Rus atau Averroes yang terkenal di Eropa. Dia seorang sosiolog juga seorang ulama. Ibnu Sina seorang tabib, dokter juga seorang ulama. Jadi tidak ada dikotomi pada diri umat Islam ketika itu. Dia misalnya ilmuwan terpisah, seorang agamawan itu akan terpisah pula. Tidak. Ketika itu menyatu dalam satu sosok performa umat Islam. Lalu kemudian yang ketiga, periode kemunduran ketika Islam tahun 1800-an itu terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, lalu kemudian beberapa kerajaan itu dikuasai kembali oleh musuh-musuh Islam. Periode ini dimulai sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya Mesir oleh Napoleon, yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat-pusat perkembangan kebudayaan Islam ke dunia barat. Dan keempat, ini yang kita harapkan, periode pembaharuan modernisasi Islam. Dan itu kita inginkan melalui lembaga pendidikan. Berlangsung sejak pendudukan Mesir oleh Napoleon sampai sekarang. Pendidikan sebagai sebuah sistem adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mengandung aspek tujuan, kurikulum, guru, metode, pendekatan, sarana prasarana, lingkungan, administrasi, dan lainnya. Yang satu dengan yang lainnya merupakan sebuah sistem dalam membentuk aspek pendidikan. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya mengandalkan kurikulum, tapi gurunya tidak hebat. Ada guru tapi metodenya tidak variatif. Pendekatan yang kita gunakan, sarana prasarana juga harus lengkap. Itu aspek dalam pendidikan Islam dan harus diperhatikan. Tanggung jawab pendidikan Islam, saya kira kita semua sepakat bahwa ketika GBHN dulu dijadikan garis-garis besar haluan negara di kita, berkaitan dengan pendidikan dikemukakan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Jadi tanggung jawabnya terletak pada orang tua, guru, dan masyarakat. Jadi tiga-tiganya ini harus berkelindan, bersinergi, kata Ki Hajar Dewantara. Rasanya susah kita untuk mencapai satu pendidikan yang diidealkan, tapi tidak ada kerjasama antara orang tua, guru, dan masyarakat. Sekolah, pendidikan formal, kemudian informal di tengah-tengah keluarga, dan non-formal di tengah-tengah masyarakat. Jika tidak, atau tidak terjadi sinergitas seperti itu, akan ada konflik yang berbahaya bagi perkembangan kejiwaan pada masa depan anak. Paling tidak akan terjadi konflik psikologis kalau tidak ada kerjasama itu. Misalnya, guru agama di sekolah menyampaikan, Homer itu haram. Ya, mabuk-mabukan itu haram. Tapi kemudian di tengah-tengah masyarakat, anak melihat secara atraktif yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Misalnya kalau di Indramayu ada ngiring Depok gitu sambil mabok gitu misalnya. Nah, ketika anak bertanya, yang benar itu guru saya di sekolah atau yang dilakukan yang di tengah-tengah masyarakat? Kalau temuan jawabannya salah, maka ini akan terjadi konflik psikologis yang sangat serius bagi anak. Oleh karena itu kalau mau berhasil, kata Ki Hajar Dewantara, ya harus ada sinergitas dari tiga lembaga itu. Kemudian manusia seutuhnya menurut pendidikan Islam, di Islam itu komponen jasmani dalam diri manusia menempatkan manusia sebagai makhluk biologis, al-bashar, yang pada hakikatnya tidak berbeda dengan makhluk biotik yang lainnya, yang walaupun struktur organ manusia lebih sempurna ketimbang makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari sisi fisik jelas manusia lebih sempurna, lebih hebat, lebih bagus dibandingkan dengan makhluk yang lain. Apalagi kemudian ada komponen rohani
yang menempatkan manusia sebagai makhluk psikis yang memiliki potensi fitrah, qalbu, dan akal. Potensi tersebut menjadikan manusia menjadi makhluk yang tertinggi martabatnya, yang berbeda dengan makhluk lainnya, karena manusia memiliki fitrah, qalbu, dan akal yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain oleh Tuhan. Potensi ini yang kemudian manusia dijadikan sebagai khalifah, pemimpin. Apalagi pada diri manusia ada potensi untuk kebebasan berkemauan, berkehendak. Artinya, ia memiliki kebebasan untuk memilih tingkah lakunya sendiri. Mana yang benar, mana yang salah, akal yang kemudian berperan. Khalifah memiliki modal fitrah yang baik, ruh, kebebasan, kemauan, dan akal. Manusia seutuhnya dalam pandangan pendidikan Islam adalah manusia yang mampu memanifestasikan dirinya sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Sehingga gambaran kita, orang, manusia yang diangkat sebagai khalifah itu, mereka yang mampu memanifestasikan potensi fitrah, akal, hati yang dimilikinya, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Saya kira ini materi kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Nanti hal lain kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.